Setelah sebelumnya kita sudah berhasil menjalankan file HTML pada web browser. Nah, sekarang kita akan membahas tentang elemen atau tag HTML serta penggunaan atribut dari HTML. Nah, sebagai bahasa markup, HTML itu punya cara untuk memberitahu kepada browser sintak apa yang harus kita tulis. Apakah sintaknya dibuat untuk sebuah paragraf, list, atau link. Dan hampir semua elemen atau sintak di dalam HTML itu ditulis secara berpasangan. Ada pembuka dan penutup. Hanya beberapa tag HTML yang tidak punya pasangannya. Contohnya menampilkan gambar misalnya, terus buat garis horizontal pakai HR, atau buat tulisan baris baru pakai BR, dan masih banyak lagi. Seperti yang sudah saya kasih tahu sebelumnya, perintah tag-nya ada banyak, atau elemen HTML-nya ada banyak, bisa berupa teks tulisan, gambar, ataupun video. Intinya bentuk penulisannya pakai simbol lebih kecil dan simbol lebih besar. Kurang lebih seperti ini penulisan dari tag HTML-nya. Dan satu lagi, elemen HTML memiliki atribut. Kalau ada atribut, penulisannya seperti ini. Nama atributnya, lalu ada nilainya. Apa itu atribut? Nanti dibahas deh. Tapi untuk sekarang, teman-teman sekedar tahu kalau elemen HTML yang kita sudah buat bisa memiliki berbagai jenis atribut. Berikut ini adalah contoh dari elemen-elemen HTML-nya. Tentu masih banyak, tidak hanya ini. Intinya di sini saya akan coba ngasih contoh bagaimana buat tag untuk sebuah paragraf. Nama tag elemennya adalah P. Simbolnya adalah seperti ini. Kalau teman-teman balik lagi ke halaman editornya, nanti di dalam elemen P itu kita bisa isi sebuah paragraf atau kalimat yang kalian tentukan untuk menjelaskan sesuatu. Jadi di bagian Hello HTML, kita buat baris baru untuk simbol P-nya. Kita bisa tulis P, lalu di tab. Pokoknya ini semua adalah elemen HTML. Teman-teman boleh nyebut ini elemen, tag, sintak, kode, atau simbol juga boleh. Intinya harus tahu simbol ini untuk apa, elemen ini untuk apa. Nah, sekarang kita fokus untuk membuat sebuah paragraf. Misalnya kita tulis sesuatu di dalam paragrafnya. Misalnya buat tulisan mulai dari sini, belajar sambil berkarya. Misalnya ada kalimat seperti ini di dalam website kita. Kalau kalian tampilkan di browser, bagian halaman ini kita refresh, maka nanti web browsernya akan menerjemahkan sintak tersebut dalam bentuk paragraf seperti ini. Pokoknya kalau ada tulisan teks yang sifatnya seperti ini, teman-teman boleh pakai elemen P untuk membuat kode HTML-nya. Ya, walaupun kita hanya menuliskan tulisan seperti ini aja, kita tampilkan kayak gini tanpa menggunakan kode HTML, terus teman-teman save, jalankan, maka hasilnya pun sama saja. Tapi di sini teman-teman tidak mengikuti aturan yang sudah diberikan. Jadi jangan nulis kode seperti ini. Pastikan semua konten tulisannya dibungkus dengan kode HTML. Jadi saya balikan lagi kodenya seperti yang tadi. Dan kalau teman-teman nulis seperti ini adalah kode HTML yang valid. Kode HTML yang benar. Kita save, kita tampilkan.